orang yang lalai tentang salatnya adalah orang yang salat di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أحبتي في الله عافاني الله وإياكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفir lakum dzunubakum. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwalah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, keselamatan di dunia dan di akhirat, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Sudah menjadi maklum di tengah kaum muslimin bahwa bulan Rabiul Awal sangat erat kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Rabiul Awal sangat erat kaitannya dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apabila kita membaca kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang bersanad, maka kita dapati bahwasanya para ulama sejarah, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah,
ulama Islam abad ke-8 Hijriah yang bermadhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tanggal kelahiran dan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama rahimahumullahu taala bersepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah, Amul Fil, tahun gajah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bahwasanya tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada tahun gajah. Kemudian tidak ada perbedaan pendapat juga di antara para ulama tentang hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Senin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang kenapa beliau berpuasa di hari Senin, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fih." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan di dalamnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di hari Senin. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Dan yang terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tanggal 2 dari bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 8 dari bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 9 dari bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 10 dari bulan Rabiul Awal, dan ada yang mengatakan tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Dan inilah adalah pendapat yang paling masyhur di tengah kaum muslimin yang disebutkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tetapi harus kita ketahui dan kita yakini, dan ini sangat jarang diingatkan oleh sebagian orang yang berdakwah, bahwasanya bulan Rabiul Awal juga dikenal dengan bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang memperingati bulan Rabiul Awal dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari Senin. Tanggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 12. Bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Rabiul Awal. Tahun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 Rabiul Awal. 11 dari Hijriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang sesuatu yang disepakati oleh para ulama, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Itu disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang berbeda pendapat di antara mereka tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita ditinggal wafat oleh orang tua kita, orang tua yang sangat kita cintai, kemudian sebelum wafat orang tua kita memberikan wasiat, maka niscaya wasiat tersebut akan sangat kita ingat setelah wafatnya orang tua kita. Sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan hanya orang tua kita,
apabila dibandingkan rasa cinta kita kepada orang tua dan dibandingkan dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih wajib, tinggi dibandingkan rasa cinta kita kepada orang tua, anak-anak dan seluruh manusia. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, beliau memberikan wasiat-wasiat yang semestinya wasiat-wasiat tersebut harus kita ketahui, kita pahami, kita yakini dan kita amalkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ternyata wasiat-wasiat tersebut banyak diremehkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang katanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat tersebut yang pertama dan paling utama adalah diceritakan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, salah seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama saat beliau mau wafat. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama saat beliau wafat. Diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa ardhah, tentunya sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wasiat beliau adalah disebutkan oleh di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana akhiru wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khams, adalah akhir wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal 5 hari, as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum, adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal. Jagalah salat, jagalah salat, dan juga berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Inilah wasiat Rasul kita, orang yang paling wajib kita cintai, bahkan lebih kita cintai dibandingkan kedua orang tua kita, anak-anak kita, seluruh manusia, yang wajib senantiasa wasiatnya kita amalkan, dan kita senantiasa mengamalkan salat sebagai wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai masuk ke dalam ayat Al-Qur'an, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh neraka wail bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang lalai tentang salatnya. Apa yang dimaksud lalai tentang salatnya? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya orang yang lalai tentang salatnya adalah orang yang tidak salat sama sekali. Yang kedua, orang yang lalai tentang salatnya adalah orang yang salat di luar waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga, orang yang lalai tentang salatnya adalah orang yang salat di akhir waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang keempat, orang yang lalai tentang salatnya adalah orang yang tidak khusyuk saat salatnya, tidak tumakninah saat salatnya, senantiasa salatnya seperti salatnya orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Apabila dikumandangkan azan asar, dia menunggu
sampai matahari mau terbenam, sampai matahari di antara dua tanduk syaitan, baru dia bangun, bersegera mengerjakan sholat dengan cepat seperti burung mematuk makanannya, tidak menyebut nama Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit sekali. Termasuk orang yang meremehkan sholat, melalaikan sholat, diancam dengan neraka wail adalah orang-orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang-orang yang sholatnya senantiasa hatinya tidak hadir saat sholat karena tidak memahami apa yang dibaca saat sholat. Itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-salah, as-salah, jagalah sholat, jagalah sholat. Wasiat yang kedua yang merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal sebelum wafat beliau, yang wafatnya disepakati oleh para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun hari kelahiran beliau ataupun tanggal dan bulan kelahiran beliau diperselisihkan oleh para ulama. Ini wafatnya tidak ada perbedaan di antara para ulama. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Beliau berwasiat sebelum meninggal, 5 hari sebelum meninggal. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jundub radhiyallahu an, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla an yamuta bi khams. Beliau bersabda 5 hari sebelum beliau wafat. 5 hari sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid, menjadikan kuburan-kuburan dibangun, kemudian lebih khusyuk salat di samping kuburan dibandingkan di dalam masjid, lebih khusyuk berdoa di samping kuburan dibandingkan berdoa di dalam masjid. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya tidak kita bisa salat dimanapun kecuali di kuburan dan di kamar mandi. Maka wasiat ini, dua wasiat ini sangat jelas. Banyak sekali penyimpangan di tengah kaum muslimin menjadikan salat sebagai wasiat yang dilalaikan, menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, lebih khusyuk membaca Al-Quran, salat, berdoa di samping kuburan dibandingkan di dalam rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala kalah megah dengan kuburan-kuburan, dan itu adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani yang diserap oleh sebagian kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah makhluk-makhluk yang terburuk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha ta'ala biiqamatis salah, ittaqullaha ta'ala biiqamatis salah. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan sekali lagi agar senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kepada Allah
dengan mendirikan salat, mengerjakan salat pada waktunya, mengerjakan salat dengan mengumpulkan rukun, syarat dan kewajiban-kewajibannya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa hanya kepada Allah, tidak perlu perantara. Berdoalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan masjid hanya masjid untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan di dalam masjid salat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, menangis, bertafakkur karena Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kuburan-kuburan yang dijadikan sebagai tempat-tempat ibadah selain masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.